إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي الخضير بن عباس بن عبد عليه السلام وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب قال الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى جميع مشايخه من الأحياء والعلماء وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمة ربي وأمي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 54 paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walan ngariwayataken sapa Tabrani Imam Tabrani. Bagus nih Tabrani. Nama yang lagi hamil itu. Nanti punya anak laki-laki namanya Tabrani. Nanti kalau dulu dia dipanggil Mang Entong. Fi hadis Asma ing dalam hadis Imam Asma kana ono sapa Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yati teka Kangjeng Nabi na ing kita bimagata ing dalam negeri Makkah kula yaumin ing dalam saban dina maroten rombalen boratan esuk-esuk wasyiatan lan sore-sore. Nabi sering ziarahi daripada Abu Bakar sehari 2 kali, pagi-pagi sama sore-sore. Karena Abu Bakar ini orang tua yang paling pertama masuk Islam. Kalau pihak perempuan Siti Khadijah, kalau anak-anak Ali bin Abi Thalib. Falamma kana maka samang-samangsa ono apa yaumun dino min dalika saking mongkono-mongkono yatina jaa maka teka ya Kangjeng Nabi na ing kita fidhoir ing dalam waktu zuhur. Kagak biasanya Rasul datang waktu zuhur. Biasanya pagi sore. Ini zuhur. Ada apa ini nih? Kaget. Fakultu maka ngucap ingsun abati duh bapak ingsun. Abah kata Asma kepada Abu Bakar. Ada Rasulullah tawiki lahiki ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muknian hale nganggo mukena. Rasul pakai tutup. Nah, pakai mukena. Enggak pakai apa dah? Ya Rasulullah. Nah, ini. Seperti itu. Nabi Yusuf. Lu Nabi Yusuf itu. Siapa lagi? Nabi Yusuf itu kalau dipandang jangan oleh wanita, oleh laki-laki aja itu laki-laki bisa menelan ludah. Nabi Yusuf supaya tidak memfitnah yang memandang beliau. Kan enggak ketahuan gantengnya kan? Nabi Yusuf bukan saya. Nabi Yusuf. Rasulullah menutup pala begini. Ai muktian tegese nutupi roksahu ing mastakane Kangjeng Rasul. Bisa ini dalam satu saat lam yakun orang anak Kangjeng Rasul iku yati teka Kangjeng Rasul naik kita pihak ing dalam saat. Jadi Rasul datang ke Abu Bakar biasanya pagi sore ini mah juhur. Palae ditutup. Nah, bukan palae, sirahe. Endas. Emang Rasul endas. Mastakane. Masa hulune yang paling lemas bahasa Solo apa itu kalau pal? Sirah. Dikira mah sirah Bandung. Wala ngandika sahabu Bakir radhiyallahu ta'ala anhu. Bida utawi tebusan ingsun lau kalui Kangjeng Rasul iku abi bapak ingsun wa umilan bok ingsun. Ada apa ya Rasul? Wallahi demi Allah marja ora teka ora pati-pati teka bihi kalawan ieu ma fi hadis za'in dalam mikiran saat apa illa amrun angin hiji perkara. Rasulullah datang bukan pada saatnya
ketika beliau pagi sore datang, ini Johor nih, pasti ada sesuatu yang wow, nah bikin kaget. Qalat mujar sabu Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bagus Aisyah yang lagi hamil tuh, punya anak, nanti kasih nama Aisyah. Bagus, kayak Siti, nggak apa-apa walaupun nggak cantik ya, karena emaknya hitam bapaknya hitam ya, anaknya walaupun Aisyah ya hitam juga. Dan suka ada itu 4 bulan baca surah Yusuf dah ya, surah apa lagi Maryam, supaya ganteng kayak Nabi Yusuf, supaya cantik kayak Siti Maryam. Kalau bapaknya hitam emaknya hitam agak susah juga. Tapi minimal akhlaknya kena, akhlak Nabi Yusuf atau akhlak Siti Maryam. Baca maka teka sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastadzana maka muri izin ya Kangjeng Rasul fa'aldana maka ngaizinan lahu kadue Kangjeng Rasul sopo Abu Bakar monggo ya Rasul mancing. Pada kala maka mancing Kangjeng Rasul patana maka nyingkiran sopo Abu Bakar ansari saking ranjang di pane Abu Bakar yang tadinya duduk di ranjang. Abu Bakar turun karena udah kebiasaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau lesehan Pak, lesehan. Di rumah Rasul nggak ada itu meja Jepara, bangku Jepara, nggak ada. Ada nggak di Rasul? Nggak ada, maka dipakai oleh habaib. Lesehan sama di sini di kita tuh lesehan aja, tawaduk. Emang udah punya duit itu deh. Wajah salan lunggu alaihi ngatasi sariri sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar nyantai duduknya di ranjang, di dipan di balik turun, Rasul suruh duduk di atas. Nah begitu kalau datang tamu. Ya, waduh, kita lagi duduk nih, lagi duduk, tiba-tiba guru kita datang, udah kita turun, guru kita suruh naik duduk. Nah itu adab-adaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Faqala maka ngandika Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin kadu Abi Bakar akhrij metu sirah, metu akan sirah man ing wong indah kakang tetap sanding sirah. Wahai Abu Bakar, orang-orang yang di rumah tolong keluarkan dulu. Kita mau ngomong piece to piece. Apa? Kan ada itu tukul arwana. Ada acara apa tuh? Bukan 4 mata. Coba keluarkan orang-orang yang ada di sini. Faqala maka ngandika sapa Abu Bakar. Inna mahammangi pas dina naja sopo ahlu ka ahli tuan yakni naja ya Abu Bakar ing Aisyah wa Asmah wa fi riwayatin faqala Abu Bakar la aina alai inna mahuma ibnataya ya Rasul, di rumah ini ada Asma ada Aisyah doangan, ini masih anakku semuanya. Faqala maka ngandika sopo Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oke kalau begitu begini Abu Bakar, aku sudah diperintah oleh Allah untuk keluar dari Mekah, untuk mana? Hijrah. Rasul 11 tahun, 13 tahun di Mekah, 13 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, sholat sembunyi-sembunyi. Sekarang aku sudah diizinkan oleh Allah untuk hijrah keluar daripada Mekah. Fa inna maka satu kalakuan iku qad allana teman qad udina teman den izinan sopoli ingsun bil khuruj dalam metu. Faqala maka ngandika sahabu batin as-suhbah, pengen ditemani ya Rasul, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Naam, kata Rasul, iya aku pengen ditemani. Nah qalat ucap Aisyah radhiyallahu anha farai tu maka ningali ingsun ing Abu Bakrin yang dihale nangis ya Abu Bakar nangis. Wa ma kuntu ahsibu ahadan yabki minal farah, aku tidak punya sangka seseorang pun nangis karena bahagia.
Apa kala maka ngandika sop Abu Bakar. Pakut maka ngarap sirah bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ihda rohilati. Silahkan ya Rasul, ambil salah satu daripada kendaraanku. Tinggal milih yang mana, ini apa ini. Kata Rasul, tidak, aku tidak mau ngambil barang Innova apa Lexus, enggak. Wah ini kan kalau sekarang Abu Bakar orang kaya Pak. Udah ditawarin ya Rasul mau pakai Fortuner apa Alphard nih, silakan. Dulu kan kuda. Kalau sekarang kira-kira Fortuner apa? Kala nanti kakang jeung Rasul, lah orang bal bis taman. Aku tidak mau ngambil. Kalau pakai harga boleh. Wa fi riwayatin faqala bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi thamaniha in syi'ta. Aku mau kendaraanmu aku pakai asal pakai harga. Wa inna ma akhadha bis taman. Rasulullah sengaja pengen bayar kendaraan Abu Bakar supaya hijrahnya itu semata-mata karena Allah, bukan karena awak dewek Rasulullah. Dan semata-mata beliau mengeluarkan hartanya juga robbatan minhu alaihi salam bistikmalihi, dalam menyempurnakannya Rasul akan keutamaan berhijrah kepada Allah Ta'ala. Qalat berkata Aisyah, fahajaznahuma, maka aku pun mempersiapkan untuk Rasul dan Abu Bakar dengan secara asrok. Apa itu asrok? Gegelisan, gagancangan. Maka aku persiapkan segala sesuatu dengan cepat. Wa fi riwayatin ahab bal hijaj wa wada'nahuma safratan. Aku pun menyiapkan sango, bekal, timbel, aizada fi jirobin, yang dimasukkan ke dalam wadah. Zadal Waqidi, menambah Imam Al-Waqidi, annahu kana bis safrah syatun matbuha. Katanya di dalam itu wadah ada daging kambing yang sudah dimasak. Wah, persiapan nih. Qalat berkata Aisyah, faqatu'at Asma, maka daging kambing tersebut dicincang oleh Asma kit'atan, daripada cincangan potongan-potongan, min nitokihat, daripada sabuk tali yang ada di Asma. Fa'obatot biha ala famil jirob, maka diikatlah itu daging di atas cangkem wadah. Pabidalika, oleh karena itu Asma diberi gelar oleh Rasul zatin nitokoe, perempuan yang punya dua sabuk, dua tali. Gagah, hamil tua naik ke gunung yang tinggi, kalau jalan kaki 1,2 jam. Allah, ini hamil tua naik ke gunung. Rasulullah sering memberi gelar kepada Asma, beliau memberi gelar zatin nitokoin, ya, karena tadi itu mengikat dengan dua ikatan sabuk beliau. Dan ini Rasul memang sudah menjadi kebiasaan dengan seorang itu suka memberi gelar. Abi Hurairah ketemu Rasul di jalan, ternyata Abi Hurairah lagi bawa kucing. Ya Abu Hurairah, apa itu di kelekmu? Di kelekmu. Anu ya Rasul, kucing. Kalau begitu kamu bapak kucing, Abu Hurairah. Seneng disebut bapak kucing. Kalau kita lagi ngelek anjing gimana? Oh, kalau kamu bapak anjing. Jangan. Ali bin Abi Thalib lagi tidur di masjid, Rasul datang, ya abad turun, bangunlah engkau wahai bapak tanah. Senang Ali bin Abi Thalib. Rasul punya pedang, pedangnya ini boleh rampasan perang Khaibar. Karena diberikan kepada Ali, oleh Ali dipakai luar biasa, dak dikasih nama tuh pedangnya namanya Zulfikar. Zulfikar. Sekarang pedangnya Boki. Tahu siapa yang pegang? Yang jelas yang pegang bukan Roma Irama, itu kuat. Kuat gitu. Rasulullah suka memberi gelar. Ada unta Rasul yang kalau balapan menang terus, namanya unta Duldul. Unta apa? Duldul. Banyak resep Rasul itu memberi gelar. Nah, ini Asma dikasih gelar oleh Rasulullah zin nitoken.
Itu tasniah lapan nitok bikasrinun mayusatu bil wasat. Yang dimaksud dengan nitok itu ialah sesuatu yang diikatkan kepada cangkeng. Cangkeng ini apa dah? Apa? Pinggang, itu namanya sabuk tali. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar biqari Thur." Maka Rasul dan Abu Bakar pun berangkat ke Gua Thur. Berdiam di sana berapa malam? 3 malam. Gua Thur itu di mana? Wa huwa jabalun bi Makkah, satu gunung yang ada di Mekah. Jadi tujuan Rasul ke Madinah untuk mengelabui kafir Quraisy, enggak langsung ke Madinah, tapi kemana? Ke arah yang sono. Orang kafir Quraisy nyewa tim pencari jejak, bukan pencari fakta. Tim pencari jejak. Kata pencari jejak, Muhammad bukan ke Madinah, ke sono. Tahu dari mana ente? Nih tapak kakinya nih kelihatan, subhanallah. Hebat. Sampai orang kafir Quraisy naik ke atas tadi tuh Gua Thur. Kata si pencari jejak yang ahli, Muhammad di dalam. Muhammad di dalam. Orang kafir Quraisy kagak percaya. Kenapa enggak percaya? Itu di mulut gua ada merpati lagi ngendong. Tahu ngendong? Lagi bertelur. Ada sarang tidak? Sarang laba-laba. Kata orang kafir Quraisy, ilok Muhammad ada di dalam. Pakai ilok ya. Kalau memang Muhammad ada di dalam, ini merpati terbang, telurnya pecah keinjek, sarang laba-laba pasti ajakan. Lah nggak percaya dah. Abu Bakar Siddiq yang di dalam, ya Rasulullah, kumaha ieu. Coba kalau salah seorang nongol begini nih, ya Rasul, waduh beak kurang yuk. Rasulullah kata Rasul apa? La takhaf, innallaha ma'ana. Ulah sieun, Allah jeung urang ieu. Yang ngomong Rasul, kalau yang ngomong kita, lain lagi. Akhirnya kagak jadilah itu siapa? Orang kafir Quraisy turun lagi. Kalau begini aja nih, masya Allah, ketahuan. Abu Bakar Siddiq ribut di dalam. Ya Rasul, diam dulu. Kenapa? Saya mau masuk ke dalam, saya mau nyocokin lubang-lubang, takut ada ular. Bahaya kan, ular burun. Patukannya luar biasa. Jadi Abu Bakar disobekin bajunya, dicocok. Lubang ini cocok, lubang ini cocok, lubang ini cocok. Baju habis, ada satu lubang belum dicocokin, pakai kaki beliau dicocokinnya. Nah, ya Rasul, ya aman. Rasul masuk tidur. Ternyata ular burun yang pengen menjumpa Rasulullah bertahun-tahun nunggu di situ, pengen keluar. Kesini mampet sama kain, kesini mampet. Wah ini nih kaki orang gua pacok juga nih. Akhirnya kaki Abu Bakar dipacok ular yang maksa pengen melihat wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya kok bisa apa? Abu Bakar nahan-nahannya, akhirnya gak kuat juga, nangis airnya keluar sampai jatuh ke pipi Rasulullah. Rasul bangun kaget. Ada apa ya Abu Bakar? Nanaon ya Rasul, aman kumaha eta huntu manik cekerket gitu. Anu ya Rasul aman. Sugan mana dipacok orai entut. Anu ya Rasul, ini kayaknya 4 bulan. Oh bener baik. Oleh Rasul hanya diludah dek sembuh. Alhamdulillah. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berdiam diri di Gua Thur berapa hari tadi? 3 malam. Turun dari Gunung Thur. Kenapa disebut Jabal Thur? Karena di situ tempat berdiamnya Sur bin Abdi Manaf, maka dinisbatkan itu gua namanya Gua Thur. Seperti itu. Kita lanjut nanti, ini udah jam 12 lewat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.